Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mafira, kelas M67, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Saya akan menjelaskan materi TRIS adalah Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Konsep pembelajaran terpadu digagas oleh John Dewey. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuan. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk meningkatkan pengalaman yang memberikan kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman yang langsung atau konsep lain yang sudah mereka pahami. Karakteristik pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran berpusat pada peserta, kedua menekankan pembentukan pemahaman dan bermakna, yang ketiga pembelajaran melalui pengalaman langsung, dan keempat lebih memperhatikan proses daripada hasil semata, yang kelima syarat dengan muatan keterkaitannya. Adapun pembelajaran terpadu menurut Hermawan, yaitu karakteristiknya ada 6, yaitu pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik atau disebut dengan direct experience. Dengan pengalaman langsung ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau disebut dengan konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, yaitu pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau disebut fleksibel. Yang kelima itu hasil pembelajaran dapat berkembang dengan minat dan bakat seorang siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yaitu ada 4, yaitu yang pertama prinsip penggalian tema, yang kedua prinsip pengelolaan pembelajaran, yang ketiga prinsip evaluasi, dan keempat prinsip reaksi. Tujuan pembelajaran yang pertama meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Dua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Adapun model-model pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat sequence, yang kelima share, yang keenam webbed, yang ketujuh threaded, yang kedelapan integrated, yang kesembilan immersive, dan terakhir itu networked. Adapun karakteristik 10 model tersebut yang kita dapat ketahui yaitu yang pertama model fragmented, yang dimana model ini ditandai dengan perpaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Yang kedua model integrasi yaitu connected, yaitu model integrasi yang interbidang studi mata pelajaran. Yang ketiga model nested, yang dimana suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seseorang guru kepada siswanya. Yang keempat model sequence, yaitu model yang pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berada secara paralel. Yang kelima model share, yaitu bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Yang ke-7 yaitu 6 itu model webbed, yaitu model ini bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Yang ke-7 yaitu model threaded, yaitu yang dimana model perpaduan bentuk keterampilan yang ada di satu mata pelajaran. Yang ke
Delapan itu mode immersion, yang dimana mode ini membantu siswa dalam menyaring dan memandukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan pemakaiannya. Yang kesembilan itu model integratif, itu pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Yang terakhir mode networking, itu mode perpaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengolahan konsepsi untuk pemecahan dan tuntunan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi di lapangan. Adapun salah satu model yang akan saya jelaskan yaitu model fragmented, yang dimana model fragmented ini pembelajarannya yang misah-misahkan disiplin ilmu dalam pengimplementasian terbatas pada satu mata pelajaran tertentu dalam mengajarkan ilmu secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk mengkaitkan atau memadukan satu mata pelajaran. Yang kelebihannya itu model fragmented ada tiga, yaitu yang pertama, guru menyiapkan bahan ajar dan sesuai dengan bidang keahliannya dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang kedua itu materi pembelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang ketiga, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmu yang secara luas. Yang kedua itu, adapun kekurangannya dari model fragmented itu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dengan dua mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua itu, model ini akan menyebabkan semacam proses tumbang tindih dalam hal konsep perilaku dan pemahaman yang dikuasai siswa. Yang ketiga itu, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Yang terakhir, keterhubungannya menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajarannya. Adapun contoh model fragmentednya itu kelas 5 tema 1 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Itulah materi yang saya dapat jelaskan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.